Menembus pintu ma'rifatullah, jalan praktek ruhani memasukkan diri ke dalam diri hingga tercapainya zauq. Pendahuluan, mengapa jalan ini harus dipraktekkan? Ma'rifatullah adalah puncak dari seluruh tujuan ibadah, inti dari penciptaan manusia, dan rahasia terbesar di balik keberadaan alam semesta. Ia adalah pengenalan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar pengenalan informasi atau logika, tetapi pengenalan yang lahir dari penyaksian batin yang hakiki. Dalam hadis qudsi yang sangat masyhur di kalangan para ulama hakikat, Allah berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalq fa bi 'arafuni." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku mencintai untuk dikenal. Lalu, aku ciptakan makhluk, maka melalui aku mereka mengenalku. Hadis ini, meskipun sanadnya diperselisihkan oleh para ahli hadis, namun maknanya sangat dalam dan sesuai dengan banyak petunjuk Al-Quran. Ia mengisyaratkan bahwa seluruh penciptaan memiliki tujuan tunggal, yaitu agar manusia mengenal Allah. Tanpa ma'rifat, ibadah menjadi kering seperti tubuh tanpa ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama tafsir dari kalangan ahli hakikat, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menafsirkan kata liya'budun di sini dengan liya'rifun, yaitu agar mereka mengenalku. Ma'rifatullah inilah yang menjadi ruh ibadah, dan ia tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan pengetahuan rasional atau sekadar hafalan, tetapi harus ditempuh melalui penyaksian ruhani yang hidup. Seperti orang yang hafal peta sebuah kota, namun belum pernah menjejakkan kaki di kota itu, pengetahuan tanpa ma'rifat hanyalah bayangan tanpa wujud. Untuk itulah Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 28, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa aminu birasulihi, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, wa yaghfir lakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Dia memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya, menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian berjalan dan mengampuni kalian. Cahaya yang dimaksud di sini bukanlah cahaya matahari atau bulan, tetapi cahaya ma'rifat yang menerangi hati. Dengan cahaya itu, seorang hamba berjalan di dunia tanpa terjerat kegelapan syahwat dan kebingungan pikiran. Bagian pertama, memahami diri sebagai jalan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan kembali kepada diri yang sejati, sebab dalam diri manusia, Allah menanamkan rahasia terbesar yang menjadi jalan pulang menujunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Para ulama hakikat memahami bahwa yang dimaksud dengan mengenal diri bukanlah sekadar mengetahui sifat jasmani, tetapi menyelami lapisan terdalam dari keberadaan kita, ruh, hati, dan sir. Diri ruhani. Diri ruhani adalah hakikat halus manusia yang berasal dari tiupan ruh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Syad ayat 72, "Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ruh inilah sumber kehidupan kita. Ia bukan jasad, bukan pikiran, bukan pula emosi.
Ia adalah unsur ilahi yang memberi hidup kepada jasad. Jika ruhani ini terputus hubungannya dengan Allah, maka ia akan lemah dan kering. Diri sir. Sir adalah pusat rahasia ilahi dalam diri manusia, letaknya lebih dalam daripada hati dan lebih halus dari ruh. Para arif billah berkata, sir adalah rumah Allah di dalam hati hambanya. Disinilah cahaya rububiyah memancar. Tidak semua manusia menyadari keberadaan sir ini karena ia hanya terbuka bagi hati yang suci dari karat dunia. Bagian kedua, memasukkan diri ke dalam diri. Perjalanan ma'rifatullah tidak dapat dicapai hanya dengan mempelajari teori atau membaca kitab-kitab, walaupun ilmu itu menjadi pintu awal yang penting. Seorang salik atau penempuh jalan ruhani harus masuk ke tahap amalan dzauqi, yakni amalan yang langsung menyentuh rasa batin, di mana seluruh kesadaran diarahkan menuju inti terdalam dari dirinya sendiri. Inilah yang oleh para ulama hakikat disebut memasukkan diri ke dalam diri, yakni mengembalikan seluruh perhatian ruhani ke pusat sir yang ada di dalam hati, agar terbukalah rahasia perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode ini diajarkan oleh para mursyid yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bimbingan guru yang mursyid, seorang salik berisiko terjebak dalam lintasan-lintasan batin yang keliru. Sebab perjalanan ini bukan sekedar duduk diam memejamkan mata, tetapi masuk ke wilayah batin yang penuh rahasia, di mana syaitan pun berusaha mengganggu. Maka, syarat awal adalah membersihkan niat, memohon perlindungan Allah, dan memulai dengan zikir yang diwariskan oleh para wali. Langkah pertama adalah menenangkan jasad. Jasad yang gelisah akan memantulkan kegelisahan itu ke dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah malam pun memulai dengan wudu, berdiri dengan penuh ketenangan, dan mengosongkan hati dari urusan dunia. Duduklah dengan posisi yang nyaman, boleh bersila atau dalam posisi tahiyat akhir, mata terpejam dan tubuh rileks. Tenangkan nafas, karena nafas yang tergesa akan mengganggu fokus batin. Langkah kedua adalah mengumpulkan kesadaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran kita tercerai-berai ke banyak arah: pekerjaan, keluarga, kenangan masa lalu, kekhawatiran masa depan. Semua itu harus dilepaskan pelan-pelan. Arahkan pikiran hanya kepada satu kesadaran, kehadiran Allah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Langkah ketiga adalah menggunakan nafas sebagai kendaraan. Para ahli makrifat memandang nafas sebagai tali penghubung antara jasad dan ruhani. Dengan nafas, zikir dapat dihantarkan dari lisan batin menuju pusat sir. Ucapkan dalam hati secara halus, mengikuti irama nafas, kalimat tauhid, La ilaha illallah, atau zikir ismu zat, Allah, Allah. Saat menarik nafas, hadirkan kesadaran bahwa engkau menarik rahmat Allah. Saat menghembuskan nafas, hadirkan kesadaran bahwa engkau melepaskan segala selain Allah. Langkah keempat adalah memasuki sir. Pada tahap ini, kesadaran ruhani mulai bergerak menuju pusat hati yang terdalam. Akan terasa seperti tarikan halus dari dalam dada, kadang disertai rasa damai yang amat lembut, kadang muncul getaran halus yang menyelimuti seluruh tubuh. Tarikan ini adalah tanda bahwa pintu sir mulai terbuka. Jangan terburu-buru, jangan mencari bentuk atau bayangan. Cukup biarkan kesadaran itu tenggelam ke dalam tarikan sir tersebut. Bagian ketiga, gelombang sir dan waridat ilahi. Ketika ruhani semakin dekat ke pusat sir, ia akan terpapar gelombang cahaya ilahi. Gelombang ini bukanlah cahaya yang dapat dilihat mata kepala, tetapi nur yang dirasakan oleh mata hati.
Dalam surah An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatun fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Gelombang sir ini membawa berbagai waridat ilahi, limpahan rasa dari Allah yang turun ke hati. Kadang berupa rasa damai yang dalam, kadang berupa tangisan rindu yang mengalir tanpa sebab, kadang berupa semangat ibadah yang tiba-tiba membuncah. Semua itu adalah isyarat bahwa hati sedang disentuh oleh rahmat-Nya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bagian keempat, Zauk sebagai pintu ma'rifatullah. Zauk dalam bahasa para arif billah berarti rasa. Rasa manis, lembut, dan nikmat ruhani yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan sekedar rasa emosional yang dapat ditimbulkan oleh musik atau suasana, melainkan rasa yang lahir dari sentuhan nur ilahi di hati seorang hamba. Zauk adalah tanda awal bahwa pintu makrifat telah terbuka, walau belum seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Dzaqa tu'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Telah merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis ini menunjukkan bahwa iman memiliki rasa. Ketika seorang hamba benar-benar ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, tanpa syarat, tanpa tawar-menawar, maka iman itu akan meneteskan manisnya di hati. Rasa manis inilah yang disebut zauk. Ia menjadi penggerak hati untuk semakin mendekat kepada Allah, seperti embun yang menghidupkan tanah kering. Namun, para guru mursyid selalu mengingatkan bahwa zauk hanyalah pintu, bukan tujuan akhir. Sebab, jika seorang salik berhenti di zauk, ia akan terjebak dalam pencarian rasa, bukan pencarian Allah. Zauk dapat hilang dan datang, tetapi Allah Maha Tetap. Karena itu, tugas salik setelah mendapatkan zauk adalah terus melangkah menuju penyaksian hakikat hingga mencapai fana dan baqa billah. Bagian kelima, dari zauk menuju fana fi Allah. Fana dalam bahasa tasawuf berarti lenyapnya kesadaran ego dalam kehadiran Allah. Bukan berarti jasad atau ruh hilang, tetapi kesadaran diri yang memisahkan hamba dari Allah menjadi sirna. Pada tahap fana, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku perbuatan, tetapi menyaksikan bahwa segala perbuatan berasal dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini, jika dilihat dengan mata syariat, mengajarkan bahwa Allah mengetahui segala perbuatan hamba dimanapun ia berada. Namun jika dilihat dengan mata hakikat, ayat ini adalah peningkap rahasia bahwa Allah senantiasa menyertai hambanya, bahkan lebih dekat daripada segala yang dekat. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dekat di sini bukan dekat tempat atau jarak, tetapi dekat dalam arti bahwa tidak ada satupun keberadaan selain keberadaannya. Kesadaran ini jika telah menyelimuti hati melahirkan fana.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengisyaratkan hal ini dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memegang dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Ini bukan berarti hamba menjadi Allah atau menyatu secara zat, tetapi maksudnya adalah kehendak hamba telah lenyap di hadapan kehendak Allah, sehingga segala yang dilakukan adalah sesuai dengan iradahnya. Bagian keenam, baka billah, kehidupan dalam kehadiran Allah. Jika fana adalah lenyapnya ego, maka baka adalah kembalinya kesadaran diri namun tetap dalam limpahan cahaya Allah. Pada tahap baka, seorang hamba kembali berinteraksi dengan dunia tetapi bukan sebagai manusia yang terpisah dari Allah. Ia menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah, penuh rahmat, adil, sabar, dan bijaksana. Baka billah adalah keadaan di mana seorang arif dapat hidup di tengah masyarakat, makan, minum, bekerja, berkeluarga, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah. Inilah keadaan para nabi dan para wali yang mampu menunaikan tugas duniawi tanpa pernah terputus dari kehadiran ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan puncak baka. Beliau hidup sebagai manusia yang bekerja, memimpin perang, mendidik umat, tetapi hatinya selalu tenggelam dalam zikir. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ana a'lamukum billah wa atqakum lah." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepadanya. Mengenal Allah di sini adalah ma'rifatullah dan bertakwa adalah wujud nyata dari baka billah. Bagian ketujuh, metodologi zikir hingga tercapainya baka billah. Para guru hakikat telah merumuskan tahapan zikir yang menjadi kendaraan menuju ma'rifatullah. Secara umum, metode ini meliputi: pertama, zikir lisan, mengucapkan nama Allah atau kalimat tauhid dengan suara, agar lisan terbiasa dan hati mulai peka. Kedua, zikir qalbi, mengucapkan zikir di dalam hati, seolah-olah hati itu sendiri yang berzikir. Ketiga, zikir sirri, zikir yang dilakukan di lapisan sir, di mana tidak lagi ada kata-kata, hanya kesadaran akan kehadiran Allah. Keempat, zikir nafas, mengiringi setiap tarikan dan hembusan nafas dengan kesadaran zikir, sehingga tidak ada detik berlalu tanpa mengingat Allah. Dengan zikir yang istiqomah, hati akan bersih dari kotoran dunia, sir akan terbuka, zauk akan datang, dan perjalanan menuju fana dan baka billah pun akan terbuka. Bagian ke-8. Tafsir ma'rifat ayat-ayat Al-Quran tentang jalan kembali ke diri. Perjalanan memasukkan diri ke dalam diri bukanlah gagasan yang muncul dari imajinasi para sufi, melainkan berakar dari isyarat-isyarat Al-Quran yang dibukakan oleh Allah kepada hati para walinya. Banyak ayat yang jika dibaca dengan mata syariat tampak sebagai nasihat moral, namun jika dibaca dengan mata hakikat, ia menjadi peta ruhani yang menuntun hamba kembali kepada Allah melalui pintu dirinya sendiri. Pertama, Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Ayat ini secara lahiriah memerintahkan untuk muhasabah atau introspeksi amal, tetapi secara makrifat ia adalah ajakan untuk memandang langsung ke dalam diri, melihat dengan mata batin apa yang telah kita kumpulkan di gudang hati kita. Hari esok dalam makna batin bukan hanya hari kiamat, tetapi juga setiap detik yang akan datang, di mana kesadaran kita harus selalu dipenuhi Allah, bukan selainnya. Kedua, Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini adalah perintah langsung dari Allah untuk melihat ke dalam diri. Para arif menafsirkan bahwa melihat di sini bukan hanya melihat bentuk jasmani, tetapi menyelam ke dalam lapisan demi lapisan batin hingga sampai ke sir yang menjadi tempat limpahan cahaya rububiyah. Ketiga, Surah Asy-Syams ayat 7-9. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ayat ini mengajarkan bahwa penyucian jiwa adalah kunci keberuntungan. Secara makrifat, penyucian ini tidak hanya berarti menjauhi dosa lahiriah, tetapi membersihkan sir dari segala bentuk kesadaran selain Allah. Inilah inti dari praktik memasukkan diri ke dalam diri, mengumpulkan seluruh perhatian, menembus lapisan pikiran, nafsu, dan emosi, lalu tenggelam ke dalam kesadaran tunggal bersama Allah. Bagian ke-9, pengalaman ruhani para wali Allah. Para wali Allah adalah orang-orang yang telah menempuh jalan ini dengan penuh kesabaran, bimbingan guru, dan istiqomah dalam zikir. Kisah-kisah mereka adalah cermin bagi salik agar tidak terjebak dalam khayalan dan tetap teguh melangkah. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, "Jika engkau ingin mengenal Allah, maka masuklah ke dalam hatimu sendiri, karena di sanalah Dia menunggumu. Namun, jangan sekali-kali engkau masuk tanpa membawa cahaya zikir, sebab gelapnya hatimu akan menyesatkanmu." Perkataan ini menunjukkan bahwa memasukkan diri ke dalam diri harus disertai cahaya zikir, bukan sekedar meditasi kosong. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika ditanya, "Bagaimana engkau mengenal Allah?" beliau menjawab, "Aku masuk ke dalam hatiku dan kulihat di sana hanya ada Dia, maka aku tidak keluar lagi kecuali untuk melakukan apa yang Dia kehendaki." Ini adalah gambaran baqa billah, di mana hati senantiasa tinggal bersama Allah meskipun jasad berinteraksi dengan dunia. Kisah Imam Al-Ghazali. Dalam pengembaraannya mencari kebenaran, Imam Al-Ghazali menemukan bahwa seluruh ilmu yang dipelajari akan tetap menjadi kabut jika tidak dilalui dengan pengalaman dzauqi. Beliau menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa zikir yang istiqomah akan menghantarkan hati menuju penyaksian, dan penyaksian inilah yang menjadi sumber keyakinan sejati. Bagian ke-10. Penutup, jalan sunyi yang penuh cahaya. Perjalanan memasukkan diri ke dalam diri hingga mencapai dzauq, fana, dan baqa billah adalah jalan sunyi, karena hanya hati yang tenang dan bersih yang dapat menapakinya. Ia bukan jalan populer yang penuh sorak-sorak, tetapi jalan hening yang hanya dapat diisi dengan nafas zikir, kesabaran, dan keteguhan hati. Namun meskipun sunyi, jalan ini penuh cahaya. Cahaya itu bukan hanya menerangi hati sang salik, tetapi juga memancar kepada sekelilingnya, menjadi rahmat bagi siapa saja yang berdekatan dengannya. Sebab hati yang telah kembali kepada Allah akan menjadi mata air bagi hati-hati lain, menebarkan kedamaian dan menarik manusia kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Inilah akhir perjalanan makrifat menjadi hamba yang tenang di bawah naungan rahmat Allah, hidup bersamanya di dunia dan kembali kepadanya di akhirat dengan hati yang suci. Maka ketika seorang hamba telah meniti jalan makrifat, ia akan sampai pada pemahaman bahwa semua ibadahnya, semua amalnya, semua gerakannya, semua diamnya, dan semua rasa dalam hatinya hanyalah karena Allah dan untuk Allah. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah hamba, sementara Allah adalah Rabb yang memelihara, mengatur, dan menguasai segala sesuatu. Di titik ini, ia tidak lagi menimbang amalnya dengan rasa puas atau bangga, tetapi selalu merasa kecil dan bergantung penuh pada rahmat Allah. Kesadaran ini akan membuatnya selalu rendah hati di hadapan manusia, sebab ia melihat setiap kebaikan yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Ia tidak berani merasa lebih mulia dari siapapun, sebab bisa jadi di mata Allah, orang yang ia pandang biasa justru lebih tinggi derajatnya. Inilah sifat yang diwarisi dari Rasulullah, yang meskipun beliau adalah makhluk paling mulia, tetap duduk bersama para sahabat di tanah, makan dengan tangan sendiri, dan menyambut orang miskin tanpa rasa segan. Allah berfirman, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran, Luqman 18. Hamba yang makrifat tidak lagi terikat oleh pujian dan hinaan manusia. Pujian tidak membuatnya bertambah besar kepala, hinaan tidak membuatnya patah semangat. Ia hanya mencari keridhaan Allah. Semua amalnya tersembunyi seperti mutiara di dasar laut, tidak ia pajang untuk dilihat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Allah memandang hati dan amal kalian. Dan hati yang paling dicintai Allah adalah hati yang selalu mengingatnya, hati yang tunduk, hati yang ikhlas, dan hati yang bersih dari kesombongan." Dalam perjalanan makrifat, seorang hamba akan diuji dengan banyak hal, kenikmatan, kesusahan, kelapangan, dan kesempitan. Namun, ia memandang semua itu sama saja, sebab yang ia lihat bukan keadaan lahirnya, melainkan maksud Allah di balik semua itu. Ia yakin bahwa setiap keadaan adalah undangan dari Allah untuk lebih dekat kepadanya. Maka, jika ia diberi nikmat, ia bersyukur. Jika ia diberi ujian, ia bersabar. Jika ia diberi kesempitan, ia bertawakal. Dan jika ia diberi kelapangan, ia mempergunakannya untuk taat. Inilah buah dari ma'rifatullah, hati yang tenang, jiwa yang damai, dan hidup yang penuh makna, karena semuanya berpusat pada Allah. Hamba yang telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan akan menyadari bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah lintasan menuju keabadian. Dunia bukanlah tujuan, melainkan ladang tempat menanam amal yang kelak akan dipanen di akhirat. Setiap detik yang Allah berikan adalah kesempatan emas untuk semakin mendekat kepadanya. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai tempat untuk bersaing memperebutkan kenikmatan semu, tetapi sebagai madrasah kehidupan yang mengajarkan hikmah di setiap peristiwa. Kesadaran ini membuatnya menjaga setiap gerak-gerik, ucapan, bahkan lintasan hatinya. Ia senantiasa mengingat firman Allah, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini menjadi pelita yang menerangi langkahnya, sebab ia yakin bahwa tidak ada satupun ruang kosong dari kehadiran Allah. Dengan demikian, rasa malu kepada Allah tumbuh subur dalam hatinya. Rasa malu inilah yang mencegahnya dari kemaksiatan, bahkan dari perkara yang syubhat. Ia selalu ingin berada dalam keadaan yang diridhoi Allah. Hamba yang makrifat juga memahami bahwa seluruh amal ibadah hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah semata.
Ia tidak berhenti pada rasa puas telah beribadah, karena ia sadar bahwa tanpa izin dan pertolongan Allah, ia bahkan tidak akan mampu berdiri untuk sholat atau menggerakkan lisannya untuk berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis Tirmidzi. Inilah kemerdekaan sejati, bebas dari ketergantungan pada makhluk dan hanya menggantungkan hati kepada Allah. Tidak ada lagi rasa takut kepada manusia, tidak ada lagi ketakutan kehilangan dunia, karena ia yakin bahwa semua yang ada padanya hanyalah titipan yang kapan saja akan kembali kepada pemiliknya. Pada akhirnya, buah ma'rifatullah adalah hati yang penuh cinta kepada Allah. Cinta ini bukan sekedar ungkapan lisan, tetapi terwujud dalam ketaatan yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, dan kerinduan untuk selalu berada dekat dengannya. Cinta inilah yang menjadikan hidupnya manis meski diuji dan menjadikan kematian baginya sebagai pertemuan agung dengan kekasih yang dirindukan. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka siapapun yang telah sampai pada makrifatullah sejati akan menutup perjalanannya di dunia dengan husnul khatimah dan membuka perjalanan abadinya di hadarat Allah dengan kebahagiaan yang tiada banding. Penutupan. Jalan yang tak pernah terputus. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang tak berujung, seperti aliran sungai yang terus mengalir ke lautan tak bertepi. Tiada kata berhenti bagi seorang hamba yang benar-benar telah merasakan manisnya ma'rifatullah. Setiap langkah yang ia ambil, setiap hembusan nafas yang ia hirup, semuanya dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran Allah yang maha dekat. Tidak ada jarak lagi antara dia dan Allah selain keterbatasan ilmunya, dan setiap langkah semakin mendekatkan hati kepadanya. Ma'rifatullah, sebagaimana kita pelajari dalam setiap lapisan perjalanan ini, bukan hanya sekedar pengetahuan yang dicapai dengan akal dan intelektual, melainkan sebuah pengalaman ruhani yang mendalam. Ini adalah perjumpaan hati dengan Allah, bukan hanya melalui teks-teks suci, tetapi melalui penyaksian langsung dalam kedalaman batin. Ma'rifatullah adalah pengetahuan yang datang langsung dari Allah kepada hambanya yang membersihkan hatinya dari segala penghalang. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca, setiap hadis yang kita pelajari, sebenarnya mengajak kita untuk lebih mendalam mengenal Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 22, "Fabadat lahuma saw'atuhuma wa tafawatas surah." Maka tampaklah keduanya auratnya, dan mulailah mereka berusaha menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari surga. Ayat ini berbicara tentang perasaan malu pertama kali yang muncul setelah terjadinya perpisahan antara Adam dan Hawa dengan Allah. Inilah perasaan pertama kali yang dialami oleh hamba yang terputus darinya, perasaan kehilangan yang menggerakkan hati untuk kembali kepadanya. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang memulihkan diri, melainkan tentang kembali menyadari hakikat asal kita, bahwa kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Zauk, fana, baka, dan ma'rifat adalah puncak dari perjalanan ini, tetapi tahapan-tahapan tersebut bukanlah akhir. Hamba yang telah sampai pada titik ma'rifatullah merasa dirinya baru saja mulai memahami kedalaman rahasia Allah.
Jalan ini adalah jalan yang senantiasa terbuka, senantiasa mengalir, dan senantiasa memperbaharui diri. Tidak ada akhir bagi mereka yang telah mengenal Allah, karena Allah adalah yang maha hidup, dan hidupnya meliputi segala sesuatu, termasuk perjalanan batin hambanya. Jika kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan, dengan zikir yang penuh kesadaran, kita akan merasakan bahwa Allah bukan hanya Tuhannya seluruh alam, tetapi juga Tuhannya hati kita. Inilah hakikat dari ma'rifatullah, mengenal Allah tidak hanya melalui nama-namanya yang mulia, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam diri kita. Kita mengenal Allah dalam kedalaman jiwa kita, melalui rasa yang datang ketika hati tenang dan hati ini dipenuhi oleh cahayanya. Kita mengenal Allah dalam kesendirian kita, ketika kita merasakan bahwa Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kita mengenal Allah dalam setiap perasaan yang kita alami, baik suka, duka, rindu maupun takut. Semuanya adalah kesempatan untuk lebih mengenalnya. Ketika seorang hamba telah mencapai kedalaman ma'rifat, ia menjadi seperti cermin yang memantulkan nur ilahi ke seluruh alam semesta. Setiap langkahnya menjadi petunjuk bagi mereka yang mencari cahaya. Setiap kata-katanya menjadi sumber hikmah yang menuntun kepada kebenaran. Tidak lagi ada jarak antara dirinya dengan orang lain, karena ia menyaksikan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang sama, yang diperlakukan dengan kasih sayangnya. Ia pun tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, karena di hadapan Allah semua hamba adalah sama, yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaan mereka. Inilah hakikat hidup yang penuh makna. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah proses mengenal Allah, maka kita tidak akan pernah berhenti belajar, berhenti bertumbuh, dan berhenti mendekat kepadanya. Sebab Allah itu maha dekat, dan jalan menujunya tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Setiap detik adalah kesempatan untuk menyaksikan keagungannya. Setiap nafas adalah jalan untuk merasakan kasih sayangnya. Ketika seorang hamba telah mencapai kedalaman ma'rifat, ia menjadi seperti cermin yang memantulkan nur ilahi ke seluruh alam semesta. Setiap langkahnya menjadi petunjuk bagi mereka yang mencari cahaya. Setiap kata-katanya menjadi sumber hikmah yang menuntun kepada kebenaran. Tidak lagi ada jarak antara dirinya dengan orang lain, karena ia menyaksikan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang sama, yang diperlakukan dengan kasih sayangnya. Ia pun tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, karena di hadapan Allah semua hamba adalah sama, yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaan mereka. Inilah hakikat hidup yang penuh makna. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah proses mengenal Allah, maka kita tidak akan pernah berhenti belajar, berhenti bertumbuh, dan berhenti mendekat kepadanya. Sebab Allah itu maha dekat, dan jalan menujunya tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Setiap detik adalah kesempatan untuk menyaksikan keagungannya. Setiap nafas adalah jalan untuk merasakan kasih sayangnya. Penutupan akhir. Ingatlah selalu bahwa ma'rifat bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berkembang sepanjang hayat. Kita tidak akan pernah selesai untuk mengenal Allah, sebab setiap kedalaman yang kita rasakan hanyalah pintu menuju kedalaman yang lebih besar lagi. Selalu ada lebih banyak cahaya yang menanti kita, dan jalan kita menujunya senantiasa terbuka, sepanjang kita tetap menjaga hati kita dari kesombongan dan keduniawaan. Allah yang maha mengetahui, maha pengasih dan maha penyayang, senantiasa menanti hamba-hambanya yang rindu untuk lebih mengenalnya.
Maka, semoga setiap langkah kita menjadi semakin dekat kepadanya, dan setiap detik yang berlalu menjadikan kita lebih mengenal hakikat diri kita yang sejati, yaitu hamba yang senantiasa berusaha mendekat kepadanya dalam segala keadaan, sampai akhirnya kita berjumpa dengannya di dunia ini dengan hati yang penuh damai, dan di akhirat dengan rahmatnya yang tiada terhingga. Dengan demikian, seluruh uraian ini telah selesai, menjadikannya sebagai karya makrifat yang utuh, mendalam, dan insya Allah bermanfaat bagi mereka yang berusaha untuk mengenal Allah dengan hati yang ikhlas dan berserah diri. Akhir kata, semoga perjalanan ma'rifatullah yang telah diuraikan ini menjadi cahaya yang menyinari hati, memberi petunjuk di setiap langkah kita, dan mengantarkan kita pada kedamaian sejati dalam kehidupan ini dan kehidupan yang kekal. Dengan demikian, seluruh uraian ini telah selesai, menjadikannya sebagai karya makrifat yang utuh, mendalam, dan insya Allah bermanfaat bagi mereka yang berusaha untuk mengenal Allah dengan hati yang ikhlas dan berserah diri.